Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi dalam perjalanan. Amin. Nah, mumpung saya lagi di Bengkulu, saya mau berbagi cerita sedikit ya mengenai sejarah-sejarah yang ada di Bengkulu. Tepat di depan saya ini adalah bundaran Fatmawati yang berada di jantung kota Bengkulu. Nah, di sini ada sebuah cerita yang harus saya ceritakan, yaitu cerita Bung Karno dan Fatmawati. Sosok presiden pertama Indonesia sekaligus pahlawan revolusi, Ir Soekarno, pernah diasingkan di Bengkulu oleh penjajah karena pemikiran dan perjuangannya. Di tengah pengasingan, Soekarno jatuh cinta pada Fatmawati binti Hasanuddin. Fatmawati adalah seorang perempuan muda, anak dari tokoh pemuka agama di Bengkulu. Kisah pertemuan dan hubungan asmara Soekarno dan Fatmawati kembali diceritakan Sukmawati Soekarno Putri, anak sulung sang proklamator. Pertemuan Insinyur Soekarno yang tadinya dibuang penjajah Belanda dari pemerintahan dari Flores ND harus pindah ke Bengkulu kota tahun 42. Di kota inilah bertemu dengan gadis cantik adalah Fatmawati binti Hasanuddin. Cerita Sukmawati di acara peresmian Monumen Pahlawan Nasional Fatmawati Soekarno Putri, tepatnya di Bengkulu. Di depan saya saat ini adalah patung monumennya. Jauh sebelum diasingkan penjajah ke Bengkulu, Bung Karno terlebih dahulu diasingkan ke Flores ND karena pemikiran dan pengaruhnya. Ia tergabung dalam Jong Java tahun 1915 dan akhir dalam organisasi politik hingga mendirikan Partai Nasional Indonesia tahun 1927. Nah, Agustus 1933, Soekarno diasingkan ke Flores. Setahun setelah dibebaskan dari penjara, walau hampir terlupakan pengaruhnya, Soekarno masih terus berjuang lewat surat dengan gurunya Ahmad Hasan. Karena pemikiran dan pengaruh Soekarno masih hidup selama berada di pengasingan, Belanda memindahkan Soekarno ke Bengkulu tahun 1938. Nah, saat berada di Bengkulu inilah timbul gejolak di tubuh kekuasaan Belanda. Soekarno berada di Bengkulu selama kurang lebih 4 tahun. Dari tahun 1938 hingga tahun 1942. Saat berada di Bengkulu, Soekarno sudah memiliki istri, yaitu Ibu Inggit Garnasih, yang dinikahi tahun 1923. Di tengah hubungan jarak jauh, Soekarno dan Inggit hadir sosok Fatmawati. Bung Karno berjumpa dengan Fatmawati saat putri tokoh Muhammadiyah itu berusia belasan tahun. Perbedaan usia dan status tidak menjadi halangan niat Soekarno untuk meminang Fatmawati. Belum terlaksana keinginan tersebut, terjadi gejolak perjuangan tahun 1942. Perang Dunia II pecah dan Belanda kocar-kacir. Nah, Jepang datang mengambil alih kekuasaan Belanda di Indonesia. Soekarno dijemput dari Bengkulu ke Jakarta. Nah, sebelum bertolak kembali ke Jakarta, Soekarno berpesan kepada ayah Fatmawati, Hasanuddin, untuk tidak menerima lamaran dari pria manapun kecuali Soekarno. Nah, disitulah dititipkan pesan kepada Pak Hasanuddin dan kepada Ibu Fatmawati. Beliau berkata, jangan dikasih gadis Fatmawati kepada siapa-siapa. Adalah takdir saya untuk bersyuting nanti menjelang kemerdekaan. Cerita dari Ibu Sukmawati.
Nah, setahun kemudian Soekarno dan Fatmawati menikah dengan diwakilkan kerabat Bung Karno. Baru pada 1 Juni 1943, Fatmawati diantarkan orang tuanya ke Jakarta dan tinggal bersama sang proklamator. Nah, di tahun yang sama Soekarno menceraikan Inggit karena tidak mau dimadu. Walau memiliki darah bangsawan, Hasanuddin tidak pernah memanjakan putri-putrinya. Selain memiliki sifat bijaksana dan mengayomi, Fatmawati dikenal sebagai pengagum karya seni. Nah, penampilan tari Fatmawati di Sendra Tari Putri Kejana Welan Putri Hasanuddin ini memamerkan kebolehan yang menari. Kepiawaiannya menari ini juga yang menarik hati Soekarno saat itu menjadi pembina sanggar. Setelah menikah diboyong ke Jakarta, Fatmawati tinggal bersama sang proklamator yang saat itu tengah disibukkan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Bersama Fatmawati, Soekarno dikaruniai 5 orang anak: Guru, Sukmawati, Rahmawati, Megawati, dan Guntur. Nah, setahun sebelum proklamasi kemerdekaan, Guntur Soekarno Putra lahir. Tepatnya 3 November 1944, begitu. Bersama dengan lahirnya Guntur, perjuangan kemerdekaan semakin bergejolak. Soekarno disibukkan dengan berbagai macam kegiatan terkait penyusunan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tahun 1945, Soekarno memberikan tugas kepada Fatmawati untuk menjahit bendera, menyatukan 2 kain berwarna merah dan putih, yang hingga kini kita sebut sebagai bendera pusaka. Bendera hasil jahitan Fatmawati itu berkibar bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, begitulah cerita di balik Bapak proklamator kita dengan Ibu Fatmawati kita. Nah, sekarang kita tuju tempatnya, di mana rumah Ibu Fatmawati dan di mana bendera Indonesia atau sangka merah putih dijahit. Oke, ikuti saya terus, jangan di skip videonya.